Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di sesi e-learning, bimbingan dan konseling. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atau anak-anak yang sedang menyempatkan waktunya untuk mengikuti proses bimbingan kali ini. Nah, apa yang akan kita lakukan kali ini? Kita akan sama-sama membahas segala sesuatu tentang materi-materi bimbingan dan konseling, teman-teman. Materi-materi BK yang akan disampaikan kali ini, atau mungkin materi lanjutan yang akan saya bagikan di sesi-sesi berikutnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat sehingga bisa kalian terapkan pada diri kalian sendiri. Oke? Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan kita, ada baiknya di awal itu kita harus menanamkan motivasi dalam diri kita. Sebelum kita mulai sebuah proses pembelajaran, di mapel apapun, kita harus menanamkan motivasi. Motivasinya apa? Motivasinya adalah memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Supaya apa? Ketika nanti proses belajar itu berlangsung, kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan hal-hal penting berkaitan dengan materi yang diberikan oleh guru kita. Nah, termasuk juga dalam hal ini kita melakukan bimbingan, kalian juga tetap sama, harus memiliki motivasi rasa ingin tahu yang begitu besar. Nah, itu sebelum kita melanjut ke pembahasan materi yang sebenarnya. Oke? Kemudian pada pertemuan perdana ini kita akan membahas sebuah topik ataupun materi ya yang berjudul konsep aku dan analisis SWOT. Ini materi apa sih ya? Materi apa? Mungkin banyak yang bertanya ya. Mungkin ada yang pernah mendengar materi BK yang satu ini, atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengarnya. Yang sudah mendengar mungkin dulu ketika di sekolah menengah pertama di SMP, guru BK-nya membahas ini mungkin pada saat itu. Nah, adakah dari kalian yang mungkin bertanya-tanya nih, apa sih pentingnya saya atau pentingnya kamu, pentingnya kita mempelajari materi ini? Salah satu alasannya adalah banyak sekali sebagian dari kita itu tidak memahami diri kita sendiri atau tidak mengenal diri kita sendiri, yang akibatnya bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Ya, itu tadi ya, karena tidak mengenal diri sendiri bisa memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Misalnya, salah dalam memilih bidang pekerjaan, kemudian salah memilih jurusan di perguruan tinggi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penentuan nasib diri kita sendiri. Nah, ini disebabkan oleh apa? Salah satu faktornya adalah karena tidak begitu mengenal baik diri kita sendiri. Nah, karena kan dalam hidup ini ya, kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah pilihan. Kita selalu dituntut untuk memilih salah satu dari sekian banyak pilihan yang ada. Nah, itu realitanya seperti itu. Dan tidak semua orang itu ternyata terampil untuk memilih ya, tidak terampil untuk memilih, atau tidak terampil untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah, apalagi bagi kalian yang sekarang masih usia remaja, masih belajar banyak tentang kedewasaan, jadi ini adalah waktu-waktu yang penting sebenarnya buat kalian untuk belajar bagaimana mengenali diri kalian sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga penting materi ini untuk kalian simak baik-baik. Oke? Nah, baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita langsung ke penjelasan materi tersebut. Materi kita adalah konsep aku dan analisis SWOT. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu konsep aku. Ya, konsep aku. Tahu apa itu kata aku? Maksudnya apa aku ya? Ya, aku itu pasti kan semuanya tahu ya. Aku adalah versi lain dari saya. Itu secara tata bahasa. Tetapi, nah,
konsep aku yang akan dibahas pada materi ini sebenarnya adalah sebuah singkatan, teman-teman. Ya, sebuah singkatan. Jadi aku ini adalah sebuah singkatan dari A. A-nya ini adalah ambisi. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf K. K-nya ini adalah kenyataan. Nah, kemudian huruf yang terakhir adalah huruf U. U ini adalah usaha. Nah, ini adalah konsep aku. Adalah ambisi, kenyataan, dan usaha. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas mengenai ambisi dulu. Ambisi, ya, tahu apa itu ambisi? Nah, ambisi itu adalah apa yang sangat kalian inginkan atau cita-citakan. Ya, contohnya adalah kalian pengen jadi polisi, pengen jadi pramugari, pengen jadi ilmuwan, pengen jadi presiden mungkin, pengen jadi atlet, musisi, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan ambisi atau keinginan. Nah, itu. Pertanyaannya, berapa banyakkah ambisi atau keinginan atau cita-cita yang kalian miliki saat ini? Ya. Setidaknya yang berkaitan dengan profesi atau jurusan di perguruan tinggi. Coba berapa banyak yang kalian punya? Nah, apabila lebih dari satu, mau tidak mau kalian harus memilih salah satunya. Benar gak? Gak mungkin dong pilih semuanya kan gitu ya. Nah, gimana? Nah, ini akan makin bingung ya. Kalian dituntut untuk memilih satu dari sekian banyak pilihan, keinginan, yang mungkin kalian pengennya semuanya, tapi kita harus pilih satu. Nah, itu kan pasti bingung ya. Nah, itu bingung. Gak apa-apa, memang membingungkan ya, untuk memilih sesuatu yang apalagi sesuai dengan diri kita. Nah, oleh karena itu, di konsep aku yang berikutnya ini, kita akan mendapatkan sedikit pencerahan. Tadi kan kita punya banyak ambisi nih ya, ambisi gitu kan. Lalu bagaimana supaya kita memilih ambisi atau keinginan yang sesuai dengan potensi diri kita? Maka kita harus paham mengenai konsep yang kedua, yaitu kenyataan. Di huruf K ya, kenyataan. Nah, sudah pernah tahu belum apa itu kenyataan? Nah, kenyataan itu sesuatu yang sebenarnya terjadi, ya, kenyataan ya, pasti paham lah kenyataan itu apa ya. Jadi intinya begini, selain kita punya ambisi yang mungkin tidak terhitung jumlahnya, nah kita juga harus mampu menyelaraskan atau menyeimbangkan dengan kenyataan yang ada. Nah, contoh seperti ini, supaya lebih paham, kita kasih contoh. Misalkan contoh kasus ya, terhadap seorang siswa bernama Putri misalkan ya. Putri ini punya ambisi ingin menjadi pramugari. Punya cita-cita ingin menjadi pramugari sejak di bangku sekolah menengah atas. Tapi di satu sisi punya fobia ketinggian misalkan, dan gak bisa berenang. Ya, padahal itu kan penting ya buat untuk menjadi pramugari itu harus bisa, paling enggak bisa berenang lah gitu ya. Tapi Putri ini justru nggak bisa. Nah, jika kita lihat dari kasus ini, artinya ambisi Putri ini tidak selaras dengan kenyataan yang ia hadapi. Jadi beda. Dia punya keinginan jadi pramugari, tetapi pada kenyataannya dirinya tidak mampu sebenarnya untuk menjadi pramugari pada saat itu ya. Nah, mungkin saja ada di antara kalian yang situasinya ini sama persis seperti kasus tadi ya. Jadi punya keinginan, tapi ketika melihat diri sendiri, kok saya merasa nggak bisa. Nah, itu pasti merasakan seperti itu. Nah, barangkali ada ya. Nah, karena ini tidak interaktif ya, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Pertanyaannya adalah, jika kalian seseorang yang memiliki kasus yang sama seperti Putri, artinya orang yang punya satu keinginan, cita-cita, tetapi ketika dilihat ke dalam diri sendiri ternyata kenyataannya tidak mampu. Nah, kira-kira keputusan apakah yang akan kalian ambil? Nah, di sini saya menyajikan dua opsi. Ya. Opsi pertama,
Opsi pertama nih ya, melupakan ambisinya menjadi seorang pramugari dan memilih bidang lain. Nah, itu opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua, tetap optimis dengan cita-cita kalian, ya, dengan cita-cita kalian gitu, optimis. Jadi ada dua nih. Opsi pertama adalah melupakan ambisinya dan kemudian beralih ke bidang lain yang dianggap lebih mampu bagi kalian. Atau yang kedua, opsi kedua adalah tetap optimis ya. Coba kalian pilih yang mana? Silakan kalian jawab masing-masing dalam diri kalian sendiri ya. Berhubung ini tidak interaktif, jadi silakan dijawab saja ya. Bayangkan dalam diri kalian. Oke teman-teman, pada dasarnya dua pilihan jawaban tadi tidak ada yang salah. Kedua jawaban tersebut benar tergantung situasi yang kalian hadapi saat ini. Ya, bagi kamu yang memilih opsi pertama, mungkin kamu memiliki banyak pilihan, keinginan atau cita-cita, sehingga ketika menyadari bahwa diri kamu tidak sesuai dengan ambisi kamu, maka jalan terbaik adalah memilih bidang yang lain sesuai dengan kemampuan diri kamu. Dan sekali lagi, opsi pertama itu bukan jawaban yang salah ya. Ingat, di sini tidak ada jawaban salah ya. Kemudian, bagi kamu yang memilih opsi yang kedua, kemungkinan kamu adalah seorang yang hanya memiliki satu tujuan atau cita-cita yang pasti dan jelas sehingga layak diperjuangkan. Mungkin dari sejak kelas 1 SMA ya, sudah punya satu tujuan yang pasti gitu ya, sehingga gak apa-apa deh gitu ya, sekarang saya lihat tidak punya kemampuan kenyataannya, tapi seberjalannya waktu mungkin saya harus berubah gitu ya, berusaha untuk mendapatkan apa yang saya inginkan begitu. Jadi biarpun saat ini kenyataannya tidak selaras dengan ambisinya ya, tapi nanti seberjalannya waktu ya, kamu akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan kamu. Dan suatu saat nanti ya, kamu akan menjadi orang yang layak terhadap ambisimu, layak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Maka bagi kalian yang memilih opsi yang kedua tadi, nah ini berkaitan dengan konsep aku yang terakhir, yaitu huruf U atau usaha. Nah, artinya ketika kita memiliki satu keinginan atau cita-cita, tentu harus diperjuangkan dengan usaha kita sendiri ya. Seperti contoh situasi Putri tadi ya, bisa saja pada akhirnya dia layak menjadi pramugari ya, karena semasa sekolah dia betul-betul mempersiapkan diri. Dari yang sebelumnya tidak bisa berenang misalkan, pada akhirnya dia bisa berenang ya karena latihan. Dari yang sebelumnya takut ketinggian, ternyata pada akhirnya dia bisa melawan rasa takut itu. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Oke, setelah kita membahas panjang lebar, maka berakhirlah pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan konsep aku adalah keseimbangan antara ambisi, kenyataan, dan usaha. Jadi nih ya, tugas kalian sebagai seorang remaja yang masih dalam proses mencari jati diri atau masih mencari kemana diri kalian akan melangkah, apalagi setelah kalian lulus dari sekolah menengah atas, tugas kalian adalah menyelaraskan antara ambisi, kenyataan, dan usaha yang kalian lakukan. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham mengenai apa itu konsep aku ya. Oke, nah berikutnya kita akan membahas materi lanjutannya. Seperti judul di awal tadi, materi kita adalah konsep aku dan analisis SWOT. Berikutnya kita akan pelajari analisis SWOT. Tapi sebelum kita membahas mengenai analisis SWOT, saya akan sedikit memberikan ilustrasinya terlebih dahulu. Kenapa kita harus mempelajari analisis SWOT? Jadi begini ya, proses kalian untuk mewujudkan keinginan kalian atau cita-cita kalian itu seringkali
dihadapkan dengan banyaknya hambatan. Betul gak? Ya, hambatan itu kan selalu ada ya. Nah, meskipun konsep aku tadi sudah diterapkan dengan baik gitu ya, kalian sudah menerapkan konsep aku, sudah punya ambisi disesuaikan dengan kenyataan, kemudian dijalankan dengan usaha, tapi yang namanya hambatan tetap selalu ada. Jadi tidak menjamin juga ketika kalian menerapkan konsep aku, tapi hambatan tetap selalu ada. Nah, contoh hambatan yang dimaksud itu yang bagaimana ya? Contoh hambatan, ini contoh saja ya, contoh kecil misalkan tidak ada dukungan dari orang tua. Ya, itu contoh paling kecil. Misalkan kalian ingin kuliah mengambil jurusan seni rupa, tetapi orang tua itu melarang. Alasannya mungkin berbagai macam alasan ya. Bisa karena prospek kerjanya kurang bagus dan sebagainya. Orang tua ya, wajar seperti itu. Ini adalah salah satu hambatan juga ya. Atau mungkin contoh lainnya adalah diarahkan oleh orang tua ke bidang yang tidak kita sukai. Atau mungkin yang paling parah adalah sama sekali tidak diperhatikan oleh orang tua. Ini juga sebuah hambatan juga. Dan masih banyak contoh hambatan-hambatan yang ada yang kalian lalui saat ini maupun yang akan kalian lalui di masa yang akan datang. Dan yang pasti hambatan lainnya adalah kegagalan. Nah, ini kegagalan adalah hambatan lainnya. Dan terkadang kita selalu dihadapkan dengan kegagalan, dan pada saat dihadapkan dengan kegagalan tersebut kita selalu dalam kondisi tidak siap gagal. Itu masalah kita, tidak siap gagal ya. Paling tidak kita kecewa lah ketika kita dihadapkan dengan sebuah kegagalan ya, kecewa yang mungkin 1-2 hari kita kecewa lah seperti itu. Dan yang pasti ya, masih banyak hambatan-hambatan lainnya yang tidak terduga. Tiba-tiba kita gak tahu ya kapan hambatan itu datang dan di mana, itu sama sekali kita nggak tahu. Apalagi kita harus paham bahwa ada kekuatan di luar kendali kita, yaitu yang dimaksud dengan takdir ya. Itu adalah sebuah kekuatan di luar kendali kita. Jadi mungkin usaha yang kita lakukan mungkin sudah optimal ya, tapi apabila hasilnya tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita serahkan saja kepada takdir yang maha kuasa ya. Insya Allah ketika situasinya seperti itu, kalian akan tetap mendapatkan jalan yang terbaik bagi diri kalian ya. Jangan berputus asa lah begitu ya. Jangan berputus asa. Itulah sedikit penjelasan tentang hambatan, yang mana ini memiliki hubungan dengan materi berikutnya, yaitu analisis SWOT ya. Lalu analisis SWOT ini apa gitu ya? Sebenarnya apa sih gitu ya? Simpelnya, analisis SWOT ini adalah metode untuk memudahkan kalian dalam menentukan pilihan rencana karir kalian ke depan. Atau bisa juga analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui kekurangan kelebihan diri kalian, atau untuk mengenali lebih jauh diri kalian. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, SWOT ini sebenarnya berasal dari 4 buah kata dalam bahasa Inggris, sehingga disingkat menjadi SWOT. S-nya ini adalah strength atau kekuatan. Kemudian W-nya ini adalah weakness atau kelemahan. Kemudian O-nya ini adalah opportunity atau kesempatan. Dan yang terakhir adalah T-nya ini adalah threats atau hambatan. Nah, itulah kenapa namanya jadi SWOT ya. Mari kita lihat ya, kurang lebih seperti ini tampilan dari tabel analisis SWOT atau mungkin ilustrasi analisis SWOT ya. Jadi kalau diamati, sebenarnya analisis SWOT ini bisa menggambarkan kenyataan kita saat ini, atau ya bagaimana gambaran kita saat ini, seperti itulah, sehingga kalian bisa mengambil tindakan sesuai hasil analisis SWOT tersebut. Lalu tindakan apa ya? Tindakannya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar, adalah digunakan untuk memilih
karir kalian, ya, baik yang mau kerja, yang mau kuliah, itu disesuaikan dengan analisis SWOT tadi. Mari kita bahas lagi lebih jauh lagi ya. Kita ambil contoh ya, ada seorang siswa yang bernama Putra misalkan. Dia berkeinginan menjadi seorang reporter, Putra ini. Namun setelah mengisi analisis SWOT atau setelah membuat analisis SWOT, hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya, Putra ini memiliki strength atau kekuatan atau kelebihan. Dia punya hobi menulis. Nah, kalau kita pikir-pikir, hobi menulis dengan reporter itu masih ada korelasinya ya, masih ada hubungannya, sehingga ini menjadi faktor pendukung. Di sini Putra selamat deh gitu ya. Kemudian weakness, di kelemahannya. Nah, kalau lihat kelemahannya, ini kurang percaya diri Putra ini. Padahal kalau untuk menjadi seorang reporter itu, kita pasti akan sering bertemu dengan orang baru gitu ya. Apalagi kalau reporter yang sudah kelasnya tinggi, itu kan akan dipercaya untuk membawakan berita gitu ya, baik secara live ataupun di studio. Nah, itu kan perlu adanya kepercayaan diri yang tinggi, bahkan itu paling vital ya untuk menjadi seorang reporter begitu. Sedangkan Putra ini ternyata kelemahannya adalah masih kurang percaya diri. Ya, ini kurang percaya diri dia. Karena mungkin ketika misalkan di kelas itu Putra agak sulit untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Kemudian sering nervous juga ketika disuruh untuk tampil di depan kelas seperti itu. Nah, itu kondisi Putra ketika dia sedang di tahap sekolah gitu ya, sekolah menengah atas. Kemudian aspek berikut dari analisis SWOT ini adalah opportunity. Nah, kita lihat opportunity dari Putra ini, dia punya nilai bagus ya, dan memiliki prestasi akademik. Di sini Putra selamat juga. Nah, di sini Putra artinya memiliki bekal yang bisa mempermudah dia untuk menggapai apa yang dia inginkan, menjadi seorang reporter. Ini oke ya. Kemudian yang terakhir adalah threat, gangguan. Nah, di gangguan ini nyaris tidak ada gangguan atau tidak ada hambatan bagi Putra, karena misalkan mungkin orang tua itu mendukung gitu ya sepenuhnya gitu ya, baik secara fasilitas, biaya, jadi tidak khawatir lah seperti itu. Cuman mungkin ada satu hal saja yang kemungkinan akan mengganggu atau menghambat Putra, yaitu apa? Kegagalan tadi dan takdir tadi. Nah, itu saja yang perlu disiapkan oleh Putra. Tapi secara analisis SWOT, Putra ini tergolong selamat. Cuma ada satu poin yang perlu dibenahi, yaitu weakness. Ya, kekurangannya yaitu kurang percaya diri. Jadi karena Putra ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas, sehingga masih ada waktu bagi Putra untuk memperbaiki kelemahannya. Seperti itu. Insya Allah kalau ini dilakukan, kalau Putra melakukan upaya untuk membenahi kekurangannya, ini akan menambahkan kemungkinan untuk Putra dapat mewujudkan cita-cita yang sudah dia impi-impikan, itu menjadi seorang reporter. Jadi begitulah yang dimaksud dengan analisis SWOT ya. Silahkan kalian dapat membuat analisis SWOT masing-masing, bahkan bisa dibuat semenarik mungkin sehingga kalian bisa pajang di kamar kalian masing-masing gitu ya, sebagai motivasi buat diri kalian dan sebagai cara untuk mengenali diri kalian gitu ya. Dan analisis SWOT ini juga bisa dipergunakan bagi kalian yang sekarang masih bingung ya, misalkan bingung setelah lulus dari sekolah menengah atas itu mau kemana, mau ngapain gitu ya, mau kerja apa, mau kuliahnya jurusan apa. Itu kan harus disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Nah, untuk menyesuaikan itu kita perlu mengenal diri kita. Jadi salah satu upaya untuk mengenal diri kita adalah dengan membuat analisis SWOT ini. Nah, jadi silakan dibuat analisis SWOT-nya. Nah, nanti setelah kalian membuat analisis SWOT, apabila ada aspek-aspek dari keempat aspek tadi ya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat,
kira-kira mana aspek yang perlu untuk dibenahi ya, itu dibenahi. Misalkan seperti contoh putra tadi ya, weaknessnya perlu dibenahi, maka dibenahi karena masih ada waktu. Kalian pun sama, misalkan strength-nya ini perlu dibenahi, maka dibenahilah karena masih ada waktu. Jadi ingat konsep aku tadi yang pertama, konsep aku ya, yang di sana ada konsep usaha. Jadi perlu adanya upaya untuk merubah apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Oke, mungkin sekian ya bimbingan kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi bimbingan berikutnya, tentu dengan materi yang berbeda, ya. Untuk materi kali ini diakhiri saja sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.